Puji Tuhan, shalom. Waduh, udah makan masih lemas. Shalom. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Dia bersama-sama di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan sudah pertemukan kami kembali di acara Yes Conference yang ke-11. Kami percaya bahwa hari ini kami datang, kami akan pulang membawa sesuatu yang besar yang Tuhan titipkan kepada kami. Karena itu Tuhan, 3 hari ini kami ingin duduk diam, kami ingin belajar, kami ingin dibangun rohani kami diperlengkapi rohani kami. Supaya kami setiap saat boleh memegang perintah dari Tuhan, memegang legacy yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya pekerjaan kami boleh kami kerjakan dengan tuntas. Dan sebentar kami akan belajar sedikit firman-Mu. Biarkan Tuhan berbicara kepada kami pada siang hari ini. Kami buka hati kami, persiapkan hati kami, dan menerima firman Allah. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Baik, sesi sekarang saya akan membahas satu tema, yaitu adalah Legacy of Faith. Saudara, Legacy of Faith itu bicara adalah warisan rohani, warisan iman yang perlu kita ini belajar bersama-sama. Nah, untuk itu kita akan buka firman Allah dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Yuk kita baca bersama-sama. Dengan suara yang mantap, 3, 2, 1 kita mulai. Nah, saudara, dikatakan begini, Salomo memberikan satu pengertian bahwa orang baik meninggalkan warisan ke anak cucu. Ya, warisan di sini bicara adalah inheritance, bicara warisan harta dunia. Salomo mengajarkan kalau kita ini sebagai orang yang hidup, ketika kita bisa memberikan ke anak cucu kita warisan, itu dikatakan adalah satu bagian orang dalam baiknya. Nah, tapi saudara, kerap kali di dunia ini kita hanya fokus kepada warisan-warisan dunia. Kita hanya fokus kepada harta benda kita. Kita hanya fokus kepada kekayaan dunia kita. Tapi sebenarnya ada satu warisan yang kita harus sadari bersama-sama. Itu adalah warisan rohani. Bagaimana tidak hanya hidup sebagai warisan dunia, tapi saudara dan saya itu diperlengkapi dengan yang namanya warisan rohani. Dan ini yang penting Bapak Ibu, karena hari ini dibuktikan bahwa keadaan semakin susah. Tidak usah bilang amin, mukanya kelihatan semua, susah semua ini. Iya enggak? Yang kerja susah, cari kerja susah, yang dalam bisnis usaha juga lagi susah saudara. Tapi bagaimana kita bisa mengalahkan kesusahan dunia? Cuman satu, hanya dengan iman Anda dan saya. Itu yang kita kejar. Maka warisan tidak hanya kita gambarkan warisan dunia, tapi bagaimana Anda dan saya itu bisa mengerti warisan rohani yang benar. Nah saudara, saya akan bagikan 2 poin pada siang hari ini. Poin yang pertama kita akan bicara saudara, yaitu adalah warisan rohani.
Poin yang pertama itu kita akan bicara adalah warisan rohani. Di sini saya akan mengambil satu perikop, yaitu adalah ketika Imam Eli dengan anaknya Hofni dan Pinehas. Kita tahu saudara bahwa ketika Imam Eli menjadi imam besar, di situ anaknya mulai menjadi-jadi. Kita buka dulu. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Dursila itu artinya berbuat kejahatan secara sifat. Jadi jahatnya itu sudah menjadi sifat Bapak Ibu. Itu dursila. Ya. Dan mereka tidak mengindahkan Tuhan. Apa yang diperbuat oleh anak-anak Eli adalah ketika dia mengambil korban yang jemaat Tuhan beri. Dia mencuri korban itu. Dia merampas korban itu. Bahkan kejahatan dari anak-anak Imam Eli adalah ketika dia berzinah. Maka di situ saudara, Imam Eli mendapat teguran dari Tuhan bahwa keturunan Imam Eli akan Tuhan binasakan. Karena mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Kalau orang berbuat jahat di mata manusia, Tuhan bisa mengampuninya. Itu kata firman Tuhan. Tapi kalau orang itu berbuat jahat kepada Tuhan, siapa yang bisa memberikan pengampunan? Nah, di sini kita akan lihat saudara, bagaimana ketika kita memberikan warisan dunia. Ketika kita tidak membawanya kepada Tuhan, ketika saudara dan saya tidak membawa warisan itu kepada Tuhan, maka bahaya. Karena apa? Karena dengan warisan dunia, kita akan lupa sama Tuhan. Kita akan meninggalkan Tuhan, dan kita tidak akan pernah ingat bahwa segala sesuatu yang Anda dan saya terima, itu datangnya daripada Tuhan. Apa kata Mazmur 127? Ayat yang pertama saudara. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di sini kata membangun saudara itu adalah ketika kita bisa memulai segala sesuatu. Membangun segala sesuatu. Dan di sana ada kata mengawal. Kalau saya boleh tafsirkan adalah ketika menjaga. Sehingga orang ketika mengawal segala sesuatu, itu juga harus dijaga. Nah, hari ini Anda dan saya sudah dimulai hal yang baru. Kita sudah menerima semuanya itu. Percayalah, karena itu Tuhan yang memberikan kepada kita. Tapi hari ini saudara tidak sampai di situ. Kita harus mengawalnya. Kita harus menjaganya. Supaya warisan rohani tidak putus di tangan kita. Tapi ke anak-anak dan ke cucu-cucu kita, warisan itu boleh kita wariskan dengan baik. Saudara, ketika Hofni dan Pinehas berbuat jahat,
Maka kabar itu sampai ke Imam Eli. Dan ketika Imam Eli mendengar, Imam Eli tidak berani menegur. Dia hanya berbicara, kenapa engkau berbuat kejahatan anak-anakku, tidak memarahi anak-anaknya. Kadang hidup ini, ketika saudara hidup, perlu yang namanya pengawasan. Diawasi oleh firman, diawasi oleh orang tua, diawasi oleh yang namanya mungkin ketua kita atau pendeta gembala kita. Kenapa kita harus awasi? Supaya legacy itu tidak putus dan berhenti. Hari ini saya berdiri tempat ini, itu juga bukan kuat dan gagah saya. 11 tahun yang lalu, kita mulai dari hal yang kecil. Kecil, bukan sekarang ini saudaraku. Masih dalam komunitas yang kecil, SDM yang terbatas, kemampuan yang terbatas, pengetahuan yang terbatas, pengalaman yang terbatas. Tapi hari ini kalau saya berdiri di tempat ini, saya cuma bilang begini, terima kasih Tuhan. Karena apa? Karena legacy itu berhasil kita berikan kepada Anda sekalian saudaraku. Hari ini begitu dahsyat, kegerakannya luar biasa. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, legacy jangan pernah berhenti hanya sampai hari ini. Tapi hari demi hari, tahun demi tahun, regenerasi demi regenerasi, legacy iman tetap harus ada. Maka dari itu saudara, hari ini ketika engkau menerima legacy itu, ingat, kita diberi oleh Tuhan, maka Anda dan saya wajib menjaganya. Bilang kanan kiri, mari jaga legacy itu. Mari jaga legacy itu. Tidak ada warisan yang paling berharga dalam hidup ini selain warisan rohani. Tidak ada warisan yang paling berharga dalam hidup ini selain warisan rohani. Ini yang paling penting Bapak Ibu, yang paling berharga. Mungkin dunia bisa mengatakan, ngapa sih kalian kok sama Tuhan sungguh-sungguh? Ngapain sih kalian ini tiap minggu ke gereja melayani? Saudaraku, tidak ada yang lebih berharga daripada warisan rohani itu sendiri. Kami menyadari Pak, bahwa dunia itu bisa datang, bisa pergi. Dunia itu bisa ada dan bisa tidak ada. Dunia itu bisa dengan sekejap hilang, bisa sekejap muncul. Tapi rohani tidak boleh hilang. Rohani itu tidak boleh hilang. Iman kita tidak boleh hilang. Itu yang harus kita kerjakan. Dan mari hari ini, ketika Anda sebagai penerima legacy, jaga dengan baik. Dan nanti kelak wariskan legacy dengan baik. Kita masuk di poin yang kedua. Poin yang kedua adalah apa yang bagian menerima legacy of faith, yaitu bicara adalah iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas atau murni. Kita lihat dulu firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga yang kelima. Dua Timotius pasal yang pertama
ayat yang ketiga hingga yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku, Paulus, teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman seorang Timotius, anak rohani dari Paulus. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan dalam ibumu Yunika. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, ini adalah legacy of faith dari Lois, nenek dari Timotius, kepada Yunika, ibu dari Timotius, bukan istri Pak Daud. Wah, Pak Daud tepuk tangan saudara. Ya. Dan legacy of faith itu diberikan kepada Timotius. Dan Alkitab mencatat usia muda dia bisa menjadi pemimpin yang sangat berhikmat dan luar biasa. Karena dia menerima legacy of faith dari mamah dan neneknya. Dan itu turun-temurun Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka memiliki iman yang tulus ikhlas. Hari ini saudaraku, saya ingin berpesan, ketika Anda dan saya mengiring Tuhan, milikilah iman yang tulus ikhlas. Jangan kita ini memiliki iman yang tidak tulus. Di dalam pelayanan kita tidak tulus. Di dalam kita melayani orang kita nggak tulus. Di dalam kita berkorban kita nggak tulus. Di dalam melakukan sesuatu kerap kali kita tidak tulus ikhlas. Saudaraku, iman yang tulus ikhlas itu iman yang murni. Jangan lagi kita melayani itu cari muka. Jangan lagi kita bekerja itu suka dipandang orang. Karena saya catat begini. Orang yang tidak tulus ikhlas ialah orang yang mengandalkan orang lain. Orang yang tidak tulus ikhlas ialah orang yang mengandalkan orang lain. Kalau kita tidak tulus, saudara dan saya adalah orang yang mengandalkan orang lain. Suka dipuji, suka disanjung, suka diberikan tepuk tangan, suka diberikan yang namanya pujian. Wah, ketika saya melayani sebagai worship leader, Pak, suara saya merdu, Pak. Saya ingin orang lain bilang, wah WL-nya bagus ya. Kerap kali gak sadar, ternyata Anda dan saya melayani Tuhan itu tidak dengan hati yang tulus. Kita minta orang lain puji. Kita minta orang lain sanjung hidup kita. Sehingga legacy of faith berhenti di situ. Kita yang memperhentikan generasi legacy itu. Saudara, di dalam melayani Tuhan tidak boleh kita itu memiliki hati yang tidak murni. Anda dan saya harus punya hati yang murni. Maka saya catat
Orang yang tulus ikhlas ialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan manusia, tapi dia mengandalkan Tuhan. Hari ini, walaupun manusia tidak puji saudara, tidak masalah. Kita kejar supaya Tuhan puji hidup Anda dan saya. Mungkin manusia tidak melihat hidup kita, mungkin pengorbanan juga tidak seberapa orang lihat. Tapi yang penting Bapak Ibu, kita bukan melayani untuk manusia. Yang penting Tuhan itu memandang kehidupan Anda dan saya. Mari hari ini kita awali hari yang pertama. Anda datang harus punya hati yang tulus. Tengok kanan kiri, mukanya tulus gak itu kira-kira? Atau jangan-jangan bulus? Atau lebih parahnya, fulus? Pak, Bu, teman-temanku, mari punya hati yang murni, punya hati yang tulus ikhlas, melayani dengan hati yang murni. Kita menerima warisan dengan hati yang murni, mewariskan juga dengan hati yang murni. Kita tutup 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. Saya minta kita baca bersama-sama. Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri semua, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 dimulai. Sekali lagi, 3, 2, 1 ya. Bagiku tidak ada sukacita besar selain melihat anak-anakku, melihat rekan-rekan sekerjaku, melihat orang tuaku, melihat pewaris-pewarisku, melihat adik-adikku hidup di dalam kebenaran. Mari hari ini saudara, kita jaga rohani kita jaga warisan iman itu. Jaga dengan baik, kita harus terima dengan baik, dan kita harus punya hati yang tulus ikhlas. Melayani, bekerja, komitmen, hidup harus dengan hati yang tulus ikhlas. Tundukkan kepala kita bersama-sama saudaraku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. WL Singer mau maju ke depan. Terima kasih Tuhan untuk legacy yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya itu bukan karena manusia yang merancangnya, tapi Tuhan yang memulainya dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Tapi hari ini, biarkan kami menjaga warisan rohani dengan baik. Biarkan kami boleh menjaganya dengan tulus ikhlas. Sehingga hari ini kami tidak mencari pujian dari dunia. Tapi biarkan hidup kami hari ini boleh layak di hadapan-Mu. Haleluya. Katakan, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa
memilikiku. Katakan, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, setelah ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidup. Ulangi sekali lagi, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. hanya ini. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, Jiwa dan ragaku serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidup. Mari jemaat katakan sendiri, hanya ini Tuhan persembahan. hanya ini Tuhan, persembahanku, genap hidupku. Jiwa dan ragaku, sebab aku miliki Harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai anakku seumur hidupku. sekali lagi pakailah hidup. Pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidup. Berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami akan jaga legacy itu. Kami tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan biarkan hari ini Tuhan, kami akan menjaganya dengan hati yang tulus,
dengan hati yang murni. Seperti Timotius dengan mama dan neneknya. Karena hanya dengan hati yang murnilah kami boleh bisa menghadap kepada Tuhan. Terima kasih, perlengkapi kami, siapkan kami untuk menerima warisan rohani yang datangnya daripada Tuhan. Kami ucapkan berkat-Mu pada siang hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima legacy. Boleh sama-sama kita berkata Amin. Silakan duduk teman-teman semua, silakan duduk.